alladzina hum ala salatihim daimun. Yaitu mereka yang dalam sholatnya kekal. Bagaimana maksud sholat yang kekal? Bukankah sholat itu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan? Dalam Al-Quran, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat itu satu pada waktu tergelincir matahari. Yang kedua, sampai datangnya malam. Dan yang ketiga, bacaan di waktu fajar. Untuk yang pertama ini, tergelincir matahari itu merujuk pada dua sholat, zuhur dan asar. Dan pada datangnya waktu malam itu pada dua sholat, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr adalah sholat subuh. Ini waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kitabam mauquta dalam Al-Quran. Sholat itu ada waktu-waktunya. Tetapi mengapa dalam surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 23, alladzina hum ma'ala sholatihim daimun. Mereka yang kekal, yang daim dalam sholatnya. Bukankah sholat itu pada waktu-waktu yang ditentukan? Lalu apa maksud ala sholatihim daimun? Adalah yang berkah dan jejak sholat itu tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak mengabaikan anak yatim. Tidak lupa untuk bersegera ikut serta dalam kegiatan it'amut ta'am masakin. Karena itu dalam surat Al-Ma'arij lanjutannya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ini dimaksudkan dalam penafsiran dan lanjutan terhadap sholat yang daim itu, yaitu mereka yang dalam harta mereka ada hak yang sudah diketahui, ada bagian yang wajib dikeluarkan, ada zakatnya, ada humusnya, ada hak keluarga, ada utang, piutang, dan lain sebagainya. Itu hakun maklum. Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta ataupun yang menahan dirinya untuk tidak meminta. Jadi yang tidak punya apa-apa. Allahyarham ayahanda pernah mengisahkan, orang itu ada dua bagian. Datang itu meminta, dan ada yang menjaga izzah untuk tidak meminta. Orang yang sholatnya daimun mengetahui itu, memberi sebelum diminta, mengetahui kebutuhan sebelum yang bersangkutan menyampaikannya. Nah, mereka lah yang lihat betapa indah jawaban terhadap surat Al-Ma'un 107 dalam Al-Ma'arij ayat 26. Setelah mereka membagikan harta mereka, ada hakun maklum ya, pada anak yatim, orang miskin, lisa'il wal mahrum, yang meminta maupun yang tidak. Kemudian Al-Quran, Allah SWT mensifatkan mereka dengan walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan merekalah orang-orang yang membenarkan hari ad-din itu, hari pembalasan, hari agama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida. Wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah. Wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna
fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat penuh berkah kehadiran bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah-surah singkat Al-Qur'an. Di playlist kanal kita ini sudah sampai pada pembahasan tentang surah Al-Ma'un, dan pada episode sebelumnya surah Al-Ma'un ini surat ke-107 di dalam Al-Quran. Kita memulai kajian tafsir kita dari surat Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Berharap agar bacaan-bacaan surat singkat yang umumnya kita dawamkan dalam salat-salat kita, mudah-mudahan juga dapat menambah kekhusyuan dalam salat-salat dan ibadah-ibadah kita, karena kita mengetahui, berusaha untuk mendekatkan diri dengan mengetahui maknanya. Pembahasan surat Al-Ma'un, surat ke-107 yang berisikan 7 ayat ini kita bagi ke dalam 2 bagian, dan ini adalah bagian yang kedua. Bagi saudara yang ingin menyimak bagian sebelumnya dapat melihatnya pada daftar di playlist kajian tafsir Al-Quran di kanal kita ini. Secara singkat, bahasan tentang episode yang pertama adalah tentang makna ad-din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata ara'aita dengan terjemahan kata tidak apakah engkau melihat, sebetulnya ra'yu, ro'a, penglihatan, itu ada juga yang disebut dengan ra'yu, yaitu pendapat. Walaupun ada beda akar kata, kadang-kadang ada makna yang berdekatan. Jadi kata ara'aita dapat juga dipahami dengan tidakkah engkau pikirkan, bukan hanya tidakkah engkau lihat, tetapi tidakkah engkau fikirkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, atau dalam tafsir dari Alamah Jawadi Amuli yang kita gunakan sebagai rujukan, ara'aita juga bisa bermakna akhbirni, beritahukan kepada aku, kabari. Jadi semacam sebuah bentuk penegasan di satu sisi, tapi juga bentuk pencarian dalam artian ajakan. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, yang sering dimaknai sebagai sebuah pertanyaan retoris. Kata a di situ alif hamzah istifhamiyah yang terjemahkan menjadi apakah. Sebetulnya bukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apakah engkau lihat orang yang mendustakan agama. Kalau terjemah Indonesia, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Masih dalam bentuk pertanyaan. Menurut Alamah Jawadi Amuli, pada kata ara'aita yang bermakna akhbirni ini, kabari, ada penegasan tentang apa yang akan disampaikan kemudian dalam rangkaian ayatnya, atau perintah secara tidak langsung pada kita untuk mencari, untuk memperhatikan siapa-siapa yang termasuk kepada mereka yang mendustakan ad-din, mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Maksudnya adalah carilah orang-orang yang mendustakan agama agar engkau belajar dari itu dan tidak jatuh kepadanya. Hindarkan dirimu dari menjadi orang-orang yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Kemudian kata ad-din ada 2 pemaknaan. Sebagian besar kita bahas pada episode yang sebelumnya.
bahwa ad-din itu adalah hari pembalasan, maliki yaumiddin. Ad-din itu adalah yaumul akhirah atau yaumul qiyamah, hari tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, hari dituntaskannya segala jenis utang piutang baik antara kita dan sesama makhluk ataupun dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala lah Malik Yaumiddin, yang sering terjemahkan menjadi raja hari pembalasan, ad-din. Jadi araita alladzi yukadzibu bid-din merujuk kepada ad-din dalam artian hari pembalasan, yaumul qiyamah, yaumul akhir dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama juga bisa bermakna ad-din sebagai inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang ada di sisi Allah Ta'ala itu adalah Islam, adalah keberpasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Rahman, atau juga inna dina indallahil Islam ini adalah sesungguhnya agama di sisi Allah adalah menjalankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Karena itu kita akan melihat rumusan Islam itu sebagai ad-din dijabarkan dengan ayat-ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dan sifat orang yang tidak berislam dengan baik. Jadi yukadzibu bid-din, ad-din yang pertama dimaknai dengan ma'ad karena kata Alamah Jawadi Amuli, dan beliau lebih condong pada pengertian ad-din meskipun beliau mengutip banyak mufassir yang memaknai kata ad-din sebagai hari pembalasan, hari kiamat, hari akhir, sebagaimana kita bincangkan pada episode sebelumnya. Tapi Alamah Jawadi Amuli lebih condong pada memaknai ad-din sebagai ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman, yang itu adalah kemuliaan dan keluhuran akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menegakkan, menyempurnakan akhlak yang paripurna, akhlak yang utama. Dan akhlak yang utama itu, Islam itu ditandai dengan dua hal utama. Jadi kalau kita mendefinisikan diri sebagai muslim, maka kita lihat apakah dua hal ini ada pada kita atau tidak. Kalau kita justru terjatuh kepada dua ayat berikutnya dalam surat Al-Ma'un ini, maka kita termasuk orang yang yukadzibu bid-din, yang mendustakan agama. Apa yang pertama dari ciri keberagamaan yang baik itu? Ini dalam ayat ini keberagaman yang tidak baik yang disebutkan. Sehingga kebalikannya lah adalah pengamalan keberagaman yang baik. Yang tidak baik itu yang mendustakan agama, yang mendustakan keislaman adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nanti saya bahas makna yadu'u al-yatim. Ini menjadi ciri keislaman yang pertama. Bahkan yang melanggarnya menjadi ciri orang yang mendustakan agama itu. Nah, terjemahan umumnya menggunakan kata menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Jadi ciri keislaman, keberagaman yang baik itu ditandai dengan pemihakan dan pembelaan kepada anak-anak yatim. Kata yadu'u sebetulnya punya makna yang lebih dalam lagi. Mungkin kita biasanya mengasosiasikan menghardik itu dengan lisan, dengan kata-kata. Sesungguhnya yadu'u itu punya makna yang lebih bervariasi lagi. Misalnya mendorong. Bagaimana mungkin mendorong anak yatim menjadi yukadzibu bid-din? Itu karena mendorong di situ dalam artian menolak, dalam artian menepis. Kita mungkin tidak menghardik, tidak meninggikan suara, tapi kita menjaga jarak dari mereka. Waliyadzubillah itu masuk ke dalam yadu'ul yatim. Dalam surat At-Tur ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika orang-orang berdosa itu didorong ke dalam neraka jahanam
dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi yad'u tidak selalu dengan lisan, tidak selalu dengan hardikan, tidak selalu dengan kita meninggikan suara. Kita sangat tahu kedudukan anak yatim, dan kita kemudian tidak meninggikan suara, tidak menghardik, karena ketakutan, khawatir masuk ke dalam ayat ini. Tapi kata yad'u sebetulnya lebih dalam lagi, yang menjaga jarak dari mereka, yang menepiskan tangan mereka, yang ketika mereka datang kita tolak mereka. Kita mungkin tidak menghardik, tetapi melalaikan mereka, mengabaikan mereka, itu masuk ke dalam yad'ul yatim. Kata perintah da' itu sering juga bermakna tinggalkan, biarkan. Jadi pembiaran kita kepada al-yatima bukan hanya sebagai orang yang tidak baik, tapi seperti orang yang tidak mengamalkan esensi ajaran Islam itu. Dan itulah orang yang disebut dengan yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Sekarang kita mungkin merasa di antara kita insya Allah anak-anak yatim terperhatikan. Insya Allah mudah-mudahan demikian. Atau kita membantu panti-panti asuhan. Kalau ada kegiatan, kita undang anak-anak yatim. Insya Allah saling bantu di antara kita cukup baik. Kita mengamalkan ayat dalam surat Al-Balad ketika mengisahkan tentang orang-orang yang diuji dengan rezeki yang kemudian ia bagikan hartanya itu kepada siapa saja. Dalam surat Al-Balad mulai dari ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabatin aw it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Nah, dari ayat 11 itu, falaqtahamal aqabah, maka tidakkah sebaiknya ia dengan rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan, dengan harta yang ia miliki itu, menempuh sesuatu yang sulit. Kadang dimaknai dengan jalan mendaki yang sukar. Al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apa aqabah, apa yang sulit bagi orang yang punya harta itu? Kayaknya berat sekali. Fakku raqabatin, membebaskan keterikatan, keterbelengguan. Dahulu dalam konteks secara kehidupan sosial di tengah masyarakat, pada saat Al-Quran turun, Al-Quran akan sangat relevan sepanjang masa. Konteks sosialnya bisa berbeda. Misalnya pada saat Al-Quran turun, konteks sosialnya adalah masih ada perbudakan, masih ada hamba sahaya, orang-orang itu dapat dimiliki. Menurut Al-Quran, al-aqabah yang berat bagi orang-orang yang berharta itu adalah fakku raqabatin, membebaskan budak belian. Jadi hartanya itu dia gunakan untuk membebaskan budak belian. Dalam konteks sosial kita sekarang mungkin tidak ada lagi yang disebut dengan budak belian dan hamba sahaya. Tetapi keterbelengguan itu, keterikatan itu, orang sekarang diikat oleh macam-macam. Misalnya, saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, kadang-kadang boleh jadi ada yang masuk ke dalam raqabah, yang tidak dapat pulang ke tanah air, yang dokumen-dokumen mereka mungkin tertahan oleh yang menangani mereka dan sebagainya. Kita miris dengan apa yang terjadi, yang kita dengar di media misalnya tentang saudara kita di berbagai negara lainnya. Boleh jadi itu termasuk ke dalam raqabah. Maka fakku raqabatin, membebaskan orang yang terbelenggu, yang terikat, adalah jalan terjal yang mendaki, yang sukar bagi orang-orang yang punya harta. Mereka kan maunya hartanya disimpan saja, tidak digunakan untuk
membebaskan belenggu dan penderitaan. Atau dalam konteks kekinian, banyak di antara kita yang diuji rokobahnya itu dan sayangnya, dan saya ingatkan mudah-mudahan menjadi kewaspadaan bagi kita semua, misalnya dengan jeratan-jeratan pinjaman online yang sekarang banyak beredar. Kemudahan itu sebetulnya seperti dibukakan belenggu, lalu kita serahkan tangan kita, dan ditutupnya belenggu itu terikatlah kita. Dengan sistem yang dibuat dan sebagainya. Sependek yang saya tahu, mungkin mendekati 100 atau 100 lebih sedikit jumlah aplikasi dan fintech yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan di negeri kita tercinta ini, oleh OJK, kurang lebih 99-100-an sekian. Tetapi jumlah aplikasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat melebihi 1.000 banyaknya. Hanya 10%-nya yang legal, yang diawasi pemerintah. Sisanya itu ilegal. Banyak di antara saudara kita sebangsa dan setanah air mengambil jalan pintas dengan pinjaman online ini, dan mereka terbelenggu, terikat. Maka ajakan untuk orang yang berkeluasan harta adalah untuk fakku rokobatin, membebaskan orang yang terbelenggu itu. Tamun fi yaumin li masghobah, atau kemudian memberi makan pada hari-hari orang yang membutuhkan, yang kelaparan, berbagi makanan, dan sebagainya. Nah, bahasan kita berkaitan dengan surah Al-Maun adalah yatiman dza maqrabah, atau anak yatim kerabat dekat. Orang yang punya keluasan harta kadang merasa berat untuk memberikan infak atau harta sedekah kepada yatiman dza maqrabah, anak-anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Itu dalam surat Al-Balad. Pada surat Al-Ma'un, fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menepis, mengacuhkan, mengabaikan, menolak, menelantarkan, melupakan anak-anak yatim, bukan hanya menghardik, sekali lagi. Di situ tidak ada pensifatan al-yatima dengan menggunakan alif lam ma'rifah. Tidak ada pensifatan seperti yatiman dza maqrabah, anak-anak yatim dari kerabat dekat. Tidak. Tetapi fadzalika alladzi yad'ul yatim merujuk kepada al-yatim sebagai sebuah esensi. Nanti kita bicarakan lebih jauh. Apa yang dimaksudkan sebagai sebuah esensi ini? Ya, tidak hanya pensifatan itu pada yatiman dza maqrabah, yatim yang merupakan kerabat kita, tidak. Tetapi esensi ajaran Islam adalah untuk tidak pernah melupakan, melantarkan, mengabaikan anak-anak yatim dimanapun mereka berada. Secara gamblang, jelas, dan lugas adalah pemihakan kita pada zaman sekarang ini terhadap anak-anak yatim saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslimin yang teraniaya. Merekalah al-yatim. Bahkan kata Alamah Tabatabai, pengertian al-yatim di situ tanpa pensifatan bukan hanya orang-orang yang tidak punya orang tua, anak-anak yang kehilangan orang tua. Alamah Jawadi Amuli memaknai kata al-yatim juga sebagai orang-orang terzalimi yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tertindas, yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi di Palestina sekarang adalah contoh par excellence dari al-yatimah. Anak-anak yatim itu bukan hanya mereka yang kehilangan orang tua, tapi mereka yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aksi kezaliman yang dilakukan terhadap mereka. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka kalau kita melupakan Palestina, mengabaikan Palestina, menelantarkan Palestina, tidak mengingat mereka setidaknya dalam doa-doa kita,
tidak membantu mereka, tidak berbuat apapun untuk mereka yang bisa kita lakukan, waliyadzubillah, kita masuk ke dalam orang yang mendustakan agama. Karena ia menjadi sifat yang pertama, karakteristik yang utama dari yukadzibu biddin itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak memberikan perhatian. Jadi kalau kita ditanya, Palestina jauh, masih banyak yang di sini. Secara geografis jauh, tetapi ayat Al-Quran itu tidak berkenaan dengan batasan-batasan geografis. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Yang jauh jadi dekat. Dan kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia tidak dibatasi oleh batasan-batasan geografis itu. Tentu ada yatiman dza maqrabah yang di situ juga punya hak untuk diperhatikan, diberi, diayomi, disayangi dan sebagainya. Tidak menafikan itu. Tapi kalau sampai harus memilih, justru kata al-yatima di sini dengan alif lam menunjukkan tidak boleh ada pembedaan. Semua orang yang dizalimi dan tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa taala, baik dekat maupun jauh, adalah al-yatim. Orang-orang yatim itu. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negeri tercinta di tengah ujian yang menerpanya sebagai peringatan kepada pihak-pihak yang menindas, yang mengambil hak, yang melewati kewenangan, yang melampaui batas-batas, yang menzalimi. Kalau mereka bukan hanya misalnya melupakan orang-orang yang terzalimi itu, yang tertindas dan terlindas itu, tapi kalau mereka bahkan adalah pelakunya, mungkin ini ada kriteria yang lebih tinggi lagi dari yukadzibu biddin. Jadi yadu'ul yatim, atau dia masuk ke dalam kata yadu'u itu. Ya sudah menelantarkan, mengabaikan, menghardik, mendorong, melindas, menindas, dan sebagainya. Termasuk orang yang yukadzibu biddin. Dan berhati-hatilah dalam hadis terhadap orang yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Doa mazlum itu diijabah, tidak ada batas antara Allah taala dengan dia, tidak ada tirai dalam doa-doanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik yang pertama dari orang yang mendustakan agama, yang tidak menjunjung, tidak menghayati nilai-nilai keislaman itu adalah yadu'ul yatim, yukadzibu biddin, yukadzibu bil Islam. Adalah orang yang menghardik, melantarkan, menzalimi anak-anak yatim. Allamah Jawadi secara khusus itu membahas tentang apa yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim. Karena ada innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, mereka itulah orang-orang yang akan memasukkan ke dalam perut mereka itu api, dan wa sayaslawna sa'ira, mereka akan dikuasai oleh neraka sa'ir, tapi di sisi yang lain juga oleh di dalam diri mereka itu ada api yang membakar, yang menyala. Dan menurut Allamah Jawadi, kalau kita justru malah menghalang-halangi atau timbul, kadang ada orang yang seperti membantu Palestina misalnya, dia bukan hanya tidak setuju, tapi menghalang-halangi dan melakukan berbagai cara. Itu karena ada hikad, karena ada kecemburuan, dendam, kebencian dalam hatinya. Itu masuk dalam kategori wasayaslawna sa'ira, kata Allamah Jawadi. Jadi Allah Ta'ala sifatkan sebagai ciri yang utama adalah pembelaan,
terhadap mereka yang tertindas, yang teraniaya, yang terzalimi. Tidak ada lagi posisi di tengah-tengah, posisi netral dalam hal ini. Agama meniscayakan, membimbing kita untuk selalu berpihak kepada mereka yang teraniaya, yang tertindas, yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna di antara makna al-yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini kriteria yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang mendustakan agama. Al-Quran dengan sangat indah tidak misalnya menyebutkan orang yang mendustakan agama itu dari ibadah-ibadah ritual, meskipun itu adalah identitas dan daruriyah dalam keislaman, tapi dilihat dari akhlaknya, dilihat dari dampak ibadah-ibadah itu. Dan kategorinya dua yang Al-Quran sebut sebagai pendusta agama, yaitu orang yang yadu'ul yatim dan yang wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak kata yahuddu, ini indahnya Al-Quran. Jadi seperti kata yadu'ul yatim tadi bisa bermakna apa yang sudah kita bahas tadi, kita terjemahkan, menghardik, meninggikan suara, melalaikan, melantarkan. Tapi bisa juga mendorong atau menepis, ya, menahan mereka. Kita mungkin tidak menyakiti dengan kata-kata, tapi dengan waliyadzubillah, dengan menepis saja itu sudah masuk ke dalam yadu'ul yatim. Atau kalau mengikuti Alamah Jawadi tadi, dengan abai terhadap apa yang terjadi kepada orang-orang yang dizalimi, itu masuk ke dalam yadu'ul yatim. Karena al-yatima adalah orang yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu itu di dalam bahasa Arab maknanya al-hussu biquwwah. Kalau dalam terjemahan Indonesia itu dan tidak menganjurkan memberi makan anak yatim. Tapi pengertian bil quwwahnya itu dengan kekuatan. Jadi menganjurkan dengan segala daya yang bisa diupayakan. Itu yahuddu, bukan sekedar anjuran. Kita beri makan orang miskin, tidak. Tapi mungkin yang menggemarkan, yang menganjurkan, yang membiasakan. Yahuddu dalam kamus bahasa Arab, huwa al-hussu bil quwwah. Jadi penganjuran tapi dengan kekuatan. Sama seperti ketika dahulu Allah yarham ayahanda tercinta menyampaikan pada saya. Misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabiullah Yahya alaihissalam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan kuwah. Menunjukkan pemahaman terhadap Alkitab bagi kita, kitab suci Al-Quran itu mesti dengan segala daya upaya yang kita punya. Mesti dengan segala sesuatu yang kita miliki, gemarkan keluarga, handai taulan, kerabat terhadap Al-Quran, perbanyak majlis-majlis Al-Quran, kajian-kajian Al-Quran, menghafal Al-Quran, tahsin Al-Quran. Saya pernah diundang dalam satu pertemuan dari kawan-kawan Kristiani yang kami berbincang, berbagi pengalaman tentang bagaimana tradisi mengenalkan kitab suci di masing-masing agama. Dalam Al-Quran ada khudhil kitaba biquwwah. Ambil Alkitab itu, pelajari Alkitab itu dengan kekuatan. Kalau punya otoritas, gunakan itu untuk menggemarkan, tentu dengan sebaik-baiknya, bukan kekuatan yang dimaknai. Mungkin kita akan masuk kepada perdebatan tentang cara mengajar ya. Kalau misalnya dahulu di zaman yang sebelumnya itu ada, katakanlah mungkin bil quwwah itu dengan sedikit dorongan yang misalnya dengan menggunakan penggaris, dengan menggunakan
alat-alat yang mungkin ada begitu ya di sekitaran. Apa itu masuk dalam kategori berkuah, kita bisa bincangkan. Tapi secara makna khudil kitaba bil quwwah itu segala daya upaya masih kita lakukan untuk menyampaikan Alkitab, mengajarkannya, menggemarkannya, apapun potensi dan kekuatan yang bisa kita lakukan. Nah, yahuddu itu adalah al-hutsu bil quwwah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak menganjurkan orang memberi makan pada orang miskin. Kata yahuddu itu adalah al-hutsu bil quwwah. Segala bentuk upaya mesti kita lakukan supaya kita terlibat dalam gerakan memberi makan pada orang miskin. Kategori miskin adalah mereka yang bahkan untuk kebutuhan sehari-harinya tidak mampu mencukupinya. Tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Itu kita disebut miskin dalam terminologi Islam. Nah, yahuddu adalah al-hutsu bil quwwah, awi at-tashji' atau menyemangatinya, awi at-tahridi ala syai'in. Dan ini semacam kalau misalnya ada wajib, al-hutsu bil quwwah ini itu wajib muakkad. Kalau misalnya sunnah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah anjuran. Lalu ada sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, dianjurkannya itu sangat kuat. Nah, sebetulnya ada yang wajib, dan mungkin izin saya menggunakan analogi itu menjadi wajib muakkad. Wajib yang dikuatkan. Nah, itu makna yahuddu. Jadi orang mendustakan agama itu kalau dia mengabaikan anak yatim dengan fadzalika alladzi yad'u, dengan kata yadu'u, kemudian pilihan Al-Quran berikutnya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak bersegera memberi makan orang miskin, tidak punya kerinduan memberi makan orang miskin, tidak terpikirkan untuk memberi makan orang miskin dalam setiap hari dalam hidupnya. Kita berlindung kepada Allah dan minta tolong agar jangan sampai masuk ke dalam wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mungkin kita akan merasa ya kita tidak mengenal orang miskin yang ada di sekitar kita, tidak ada misalnya ya. Kalau mengikuti kehati-hatian dari para ulama, atau kalau kita ini teladan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, tidak pernah makan sendirian, selalu makan itu dengan teman, cari kawan. Ini bukan sebuah yang kalau dilakukan makan sendirian jadi berdosa, tidak. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjaga begitu rupa. Beliau tidak pernah makan kecuali ada teman. Sampai Allah Ta'ala pernah mengujinya dengan Nabi Ibrahim berangkat ke arah 4 mata angin. Tidak ada satupun yang ditemui oleh Nabi Ibrahim untuk bisa santap, menikmati hidangan bersama. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Ibrahim khalila. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi khalil, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepeduliannya kepada it'am, pada berbagi makanan itu. Jadi setidaknya 2 gerakan ini menjadi rutinitas kita. Sangat lebih baik lagi kalau kita punya program terstruktur untuk mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam orang yang yukadzibu biddin, itu mendustakan agama karena mengabaikan anak-anak yatim dan tidak bersegera dalam memberi makan kepada orang-orang miskin. Setelah itulah kemudian Al-Quran melanjutkan dengan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Karena keislaman itu 2 poin yang sebelumnya disebutkan. Ad-din, keberagamaan itu 2 poin yang sebelumnya disebutkan. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mengapa? Dalam al-musalli idza shalla yunaji rabbahu. Dalam man la yahdurul faqih ini dikutipkan bahwa seorang yang musalli, yang sholat, ketika dia sholat, ia sesungguhnya sedang bermunajat dengan Tuhannya. Seperti orang yang sedang punya majelis khusus, waktu khusus dengan Sang Penciptanya.
Dan kalau kita tentu perbandingan atau ini hanya penyederhanaan saja, bukan sebuah perbandingan atau pengibaratan, ketika kita menghadap orang-orang yang kita hormati, yang kita cintai, kita akan memastikan bahwa hal-hal yang ditanyakan oleh orang yang akan kita temui itu, mudah-mudahan kita sudah persiapkan jawabannya. Kalau kita ingin ketemu orang tua, ketemu guru, ketemu petinggi dan sebagainya. Kemudian mereka bertanya bagaimana kabar keluarga dan seterusnya. Dan kalau kita tahu yang kita datangi adalah orang yang sangat mencintai anak yatim, mencintai orang-orang miskin, al-musalli idza shalla yunaji rabbah. Seorang musalli itu kalau hendak sholat, ia bermunajat pada Tuhannya. Dengan dua bekal ini dia siapkan. Seakan-akan, karena misalnya, ini sekali lagi bukan analogi, tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum as-shadaqah. Kalau engkau hendak bermunajat dengan ar-rasula, menyampaikan maksud, kebutuhan, keperluan kepada sang nabi pembawa rahmat dan cinta, ar-rasula, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu baina yaday najwakum as-shadaqah, maka datanglah sebelum bermunajat itu dengan membawa sedekah di antara kedua tanganmu. Salat adalah kita datang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hal, berbagai permasalahan, harapan, cita-cita, keinginan, hajat. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hendaknya itu kita punya sesuatu hantaran sebelum kita nunaji Rabbana itu, sebelum kita bermunajat dengan Tuhan itu. Hantaran itu adalah mencintai anak-anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin. Kalau luput, maka sholat kita wail, sholat kita sia-sia, sholat kita tidak bermakna. Nah, fawailul lil musallin. Dan dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hubungan antara orang yang sholat dengan hak orang-orang miskin, anak-anak yatim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina hum 'ala shalatihim daimun. Orang-orang yang dalam sholatnya itu mereka kekal. Bagaimana sholat yang kekal? Surat Al-Ma'arij, surat ke-70. Kita baca dari ayat sebelumnya, surat ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Di sini al-musallin dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam surah Al-Maun dia dicela. Fawailul lil musallin. Merugilah, celakalah orang yang sholat. Tapi dalam surat Ma'arij ini dibaca dari ayat ke-19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a. Ini bisa kita tafsirkan khusus juga ayat ini, kita bincangkan lebih jauh. Penciptaan ini apakah ciptaan fitriyah atau bagaimana? Karena kata halu'a itu artinya berkeluh kesah, mengaduh merintih, kikir, pelit. Itu makna halu'a. Apa manusia diciptakan demikian? Nah, itu kita bisa bincangkan lebih jauh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan demikian, berkeluh kesah, tadi ya, mengaduh merintih, pelit, kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ia ditimpa kesulitan, ya bahasa kita mungkin, saya sedang mencari kata, ya padanan dari berkeluh kesah lagi. Mohon dimaafkan, ini terjemahan yang sangat bebas, jadi ngedumel ya bahasa kitanya. Jadi kalau dia ditimpa kesusahan, ya berkeluh kesah itu ya, ngedumel. Wa idza massahul khairu manu'a. Ini penjelasan dari kata halu'a. Halu'a, jazu'a, manu'a. Manusia itu diciptakan halu'a
kalau ia ditimpa kemalangan, ia berkeluh kesah. Dan kalau ia diberikan kebaikan, manua, ya menahan diri dalam artian hartanya ia tahan, jadi pelit, kikir, bakhil. Nah, illal musallin, kecuali orang yang sholat, kata Al-Quran ini. Jadi kalau tipe manusia yang halua itu adalah yang kalau dapat kemalangan ia jazua, ia ngedumel, berkeluh kesah, mengadu. Kalau ia dapat kebaikan manua, menahan dari orang lain, tidak berbagi. Illal musallin, kata Al-Quran, kecuali bagi orang-orang yang sholat. Jadi ciri kita sudah sholat atau belum ditandai dari kita tidak manua ketika ada kebaikan, tidak jazua ketika ada kemalangan, dan kita tidak halua sebagai manusia. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, kata Al-Quran. Yang sholat tidak akan manua, tidak akan jazua. Jadi, fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam surah Al-Ma'un ini, karena itu sebetulnya dengan indah setelahnya Al-Quran menggambarkan fawailul lil musallin ini, itu orang-orang yang alladzinahum an salatihim sahun, adalah orang yang lalai an salat, dari salatnya, bukan fi salatihim, bukan orang yang lalai ketika mereka menjalankan salatnya. Ayat Al-Qurannya itu fawailul lil musallin itu adalah alladzinahum an salatihim sahun, mereka yang lupa makna, hakikat, dan tujuan dari sholat itu. Bukan pada saat sholatnya, tapi pada saat hidupnya, ia lupa makna dari sholat itu. Alladzina hum an sholati, bukan fi sholati. Jadi perbedaan kata an dan fi itu menunjukkan ini lalainya bukan pada sholatnya, tapi ia lupa makna dan hakikat sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk membantu mudah-mudahan lebih memaknai sholat kita, ada kajian juga tentang sholat khusyuk di kanal kita ini. Juga tersedia buku berkaitan dengan itu. Saudara tinggal menuliskannya di kolom komentar kalau berkeinginan, insya Allah. Karena makna orang yang lalai ini bukan pada sholatnya, tapi lalai dari makna dan berkah sholat itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita kembali ke illal musallin. Jadi manusia diciptakan khalu'a, kalau idza massahu syarru jazua, dan kalau manusia diciptakan halu'a, kalau ditimpa kemalangan mereka jazua, kalau diberi kebaikan mereka manua, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Nah, ini yang menarik karena al-musallin adalah orang yang sholat. Musallin itu isim fa'il, menunjukkan pelaku, menunjukkan subjek. Tapi kemudian ada pensifatan alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang dalam sholatnya kekal. Bagaimana maksud sholat yang kekal? Bukankah sholat itu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan? Dalam Al-Quran misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat itu satu pada waktu tergelincir matahari, yang kedua sampai datangnya malam, dan yang ketiga bacaan di waktu fajar. Untuk yang pertama ini tergelincir matahari itu merujuk pada dua sholat zuhur dan asar, dan pada datangnya waktu malam itu pada dua sholat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr adalah sholat subuh. Ini waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kitabam mauquta dalam Al-Quran. Sholat itu ada waktu-waktunya. Tetapi mengapa dalam surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 23, alladzina hum 'ala sholatihim daimun,
mereka yang kekal, yang daim dalam sholatnya. Bukankah sholat itu pada waktu-waktu yang tentukan? Lalu apa maksud ala sholatihim daimun? Adalah yang berkah dan jejak sholat itu tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak mengabaikan anak yatim. Tidak lupa untuk bersegera ikut serta dalam kegiatan it'amut ta'am masakin. Karena itu dalam surat Al-Ma'arij lanjutannya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ini dimaksudkan dalam penafsiran dan lanjutan terhadap sholat yang daim itu, yaitu mereka yang dalam harta mereka ada hak yang sudah diketahui, ada bagian yang wajib dikeluarkan, ada zakatnya, ada humusnya, ada hak keluarga, ada utang, piutang, dan lain sebagainya. Itu hakun maklum. Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta ataupun yang menahan dirinya untuk tidak meminta. Jadi yang tidak punya apa-apa. Allahyarham Ayahanda pernah mengisahkan, orang itu ada dua bagian, datang itu meminta, dan ada yang menjaga izzah untuk tidak meminta. Orang yang sholatnya daimun mengetahui itu, memberi sebelum diminta, mengetahui kebutuhan sebelum yang bersangkutan menyampaikannya. Nah, mereka lah yang, lihat betapa indah jawaban terhadap surat Al-Ma'un 107 dalam Al-Ma'arij ayat 26. Setelah mereka membagikan harta mereka, ada hakun maklum ya, pada anak yatim, orang miskin, lisa'il wal mahrum, yang meminta maupun yang tidak. Kemudian Al-Quran, Allah SWT mensifatkan mereka dengan walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan merekalah orang-orang yang membenarkan hari ad-din itu, hari pembalasan, hari agama itu. Kalau dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mendustakan agama. Lawan dari kidzab adalah sidq. Lawan dari mendustakan adalah membenarkan. Lawan dari takdzib adalah tasdiq. Lawan dari kadzab adalah siddiq. Maka jawaban surat Al-Ma'un itu ada pada surat Al-Ma'arij ayat 26. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Al-Quran mensifatkan dengan walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang membenarkan hari agama itu, hari pembalasan itu, hari ad-din, nilai-nilai Islam itu yang diamalkan dengan ibadah-ibadah, berkhidmat kepada sesama, memuliakan anak yatim, memberi makan orang miskin, dan mengetahui dalam karunia Allah Ta'ala pada kita itu ada hak yang sudah ditentukan dari kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, pada sesama manusia, pada keluarga, handai taulan, kerabat, dan sebagainya. Dan juga ada hak lisa'il wal mahrum, dan orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Merekalah yang sholatnya itu kekal, sholatihim itu daimun. Merekalah yang tidak termasuk fawailun lil musallin. Demikian saudara sekalian rahimakumullah, masih ada bagian yang terakhir dari surah Al-Ma'un. Insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Teriring doa kita antarkan ummul kita bagi para guru, kedua orang tua, setiap orang yang punya hak atas diri kita. Dan untuk kemaslahatan negeri kita tercinta, semoga Allah Ta'ala jauhkan dan lindungi dari berbagai mara bahaya, dari reka perdaya, dari mufakat, tak bermanfaat, dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik perlindungan untuk negeri kita tercinta. Dan untuk saudara kita al-yatima, orang-orang yang tertindas, yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Palestina, di berbagai tempat di bumi Tuhan ini, dan juga untuk orang-orang miskin, mari kita yahuddu, mari kita menggemarkan diri, melibatkan diri, menyertakan diri dalam berbagai kegiatan insyaallah untuk ita'amut ta'am.
Untuk semua itu, untuk yang teraniaya, yang tertindas, yang tertawan, yang terjauhkan dari orang-orang tercintanya yang sakit, dan almarhumin kita semua. Terima kasih untuk doa-doa saudara, untuk Allah yarham kedua orang tua kami dan guru-guru kita semuanya almarhumin. Kita antarkan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'ajil fi zuhuri maulana sahibil asri wal zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi wal afu minkum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.